Selamat mendengarkan podcast ini. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 13 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Lukas 13 ayat yang ke-23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Saudaraku sekalian, percakapan ini terjadi setelah Tuhan Yesus berbicara mengenai kerajaan Allah. Orang ini menangkap sesuatu, yaitu masuk kerajaan Allah bukan sesuatu yang mudah. Dari pertanyaan ini nampak kegentarannya terhadap realitas kuota atau jumlah orang yang diselamatkan. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ini lumayan baik, saudara. Masih mempersoalkan berapa banyak orang yang masuk kerajaan Allah. Banyak orang tidak memperkarakan berapa orang yang akan masuk kerajaan Allah. Dan tragisnya tidak pernah mempersoalkan apakah dirinya pantas atau tidak masuk kerajaan Allah. Jadi pertanyaan ini berbicara sekitar apakah sedikit orang yang bisa masuk kerajaan Allah atau kerajaan surga. Tuhan Yesus menjawab, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu sesak itu." Kata pintu sebenarnya lebih tepat diterjemahkan pintu gerbang, gate. Walaupun Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, walaupun Tuhan tidak menghendaki seorang pun masuk neraka, tetapi Tuhan tidak membuat jalan masuk ke dalam kerajaan Allah itu mudah. Jawaban yang Tuhan Yesus kemukakan itu jelas menunjukkan bahwa tidak mudah seseorang masuk kerajaan Allah. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu sesak itu, sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kata berjuang, saudara, agonizeste atau agonizomai, dalam pengertian sempit berarti struggle, strive, fight, labor fervently, berjuang, bertarung, bergumul, berkelahi, bekerja keras. Tetapi dalam pengertian yang lebih luas, kata agonizomai atau agonizeste ini berarti masuk dalam sebuah perlombaan atau kontes, di mana terdapat saingan atau musuh yang membuat sulit atau sukar pergumulannya. To enter a contest in the gymnastic games, to contend with adversaries, with difficulties and dangers, to endeavor with strenuous zeal, strive. Dan kamus ini juga tidak janjian dengan saya. Saya akan mengarahkan khotbah ini kemana tidak diatur oleh kamus. Kamus itu hanya memberitahu secara etimologis kata itu. Dan ini menakjubkan. Kata agonizomai menunjukkan perjuangan yang harus merenggut semua perhatian kita dan mengalahkan semua kepentingan. Dan memang saudaraku sekalian, kekristenan yang sejati itu demikian. Sejak semula hanya orang-orang yang bukan saja ekstrim, tapi sangat ekstrim yang bisa mengikut Tuhan Yesus. Yang dipandang orang sudah tidak waras, konyol, atau gila-gilaan. Dari semula.
Kalau orang masih mau hidup wajar seperti manusia lain, tidak mungkin bisa mengikut Tuhan Yesus. Ini yang dimaksudkan dengan perlombaan yang diwajibkan. Ibrani 12 ayat 1, saudara. Mari kita baca. Ibrani 12 ayat 1, saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada perlombaan yang wajib. Kerajaan Allah itu, saudaraku, memutarbalikkan keadaan, menjungkir balikkan tatanan, saudara. Sungguh. Bahkan perkawinan pun bisa diturunkan dari tatanya. Ada orang yang tidak menikah karena kerajaan Allah. Menikah itu tidak wajib. Tetapi kalau Tuhan mengendaki menikah, ya harus menikah karena dan untuk Tuhan. Punya anak itu tidak wajib. Tapi kalau punya anak harus dipersembahkan untuk menghuni kerajaan surga. Dan selama hidup di dunia harus dimaksimalkan semua potensinya untuk kepentingan kerajaan Allah. Memiliki rumah itu tidak wajib, saudara. Apapun tidak wajib. Yang wajib ini perlombaan yang dimaksudkan Alkitab ini. Yang dalam bahasa Yunani, kata perlombaan di sini agon. The place of contest. Tempat untuk kontes. Tapi agon juga bisa berarti a battle, peperangan. Segala sesuatu menjadi tidak penting demi kerajaan Allah ini. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu harus memahami panggilan sebagai orang percaya itu luar biasa, saudaraku. Ini kalau kerajaan Allah. Ini ada anggota keluarga. Ini orang-orang yang dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Ini yang disebut imamat yang rajani. Lalu ada anggota masyarakat, saudara. Proyeksi kita sebagai umat pilihan itu menjadi anggota keluarga. Maka harus memiliki keberadaan seperti Tuhan Yesus. Manusia itu baik kalau bisa dibuat baik. Lingkungan baik, pendidikan baik. Maka ada monster baik, ada monster jahat. Tapi sebagai umat pilihan kita tidak boleh punya monster. Monster baik kah? Apalagi jahat. Sebab untuk anggota keluarga kerajaan harus sampai level hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini mustahil, saudara. Tapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Kita positioningnya di sini, saudara. Bicara begini tidak mudah karena semua orang akan menyoroti hidup saya. Tetapi saya ingat bahwa kesempatan hidup saya sekali. Singkat dan tidak tahu kapan berakhir. Saya memilih ini. Nekat saja, saudara. Kembali ke Lukas pasal yang ke-13 ayat 24, saudara. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Berusaha tidak sama dengan berjuang. Kalau berjuang tadi, kita menemukan kata agonizeste atau agonizomai. Tetapi untuk berusaha di sini, sete sausin dari kata zitio. Zitio. Yang artinya desire, merindukan. Tetapi kata zitio dalam pengertian luas berarti to seek in order to find. Mencari sesuatu untuk mendapat. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa untuk masuk kerajaan Allah dalam konteks hidup umat perjanjian baru, tidak cukup dengan merindukan. Tidak cukup dengan mengharapkan. Bahkan tidak cukup dengan mencari dengan kadar tanpa perjuangan. Bapak Ibu, semua ini kan tidak mau masuk neraka, merindukan masuk surga. Mencari Tuhan, betul. Tetapi apakah kita ini memiliki perjuangan? Tidak ada orang yang merindukan neraka, tentu
Semua kita berusaha untuk dapat menghindari neraka dengan mencari kerajaan Allah. Tetapi kadar pencariannya, apakah sudah sampai tingkat berjuang? Dalam kehidupan orang Kristen, orang yang pergi ke gereja, mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan sebagai aktivis, bahkan menjadi rohaniwan seperti saya atau pendeta, belum tentu sudah berkategori berjuang. Tidak sedikit orang ke gereja hanya untuk kepentingan hidup di bumi. Aktivis ya karena empati simpati dengan kegiatan gereja, atau menjadi pendeta dengan 1001 motivasi. Yang penting perjuangan di sini, saudara. Nah, perjuangan apakah itu? Nanti kita akan melihat. Pertanyaan penting terkait dengan hal ini adalah, mengapa masuk ke dalam kerajaan Allah sukar? Mengapa Tuhan tidak mempermudah? Nah, di sini kita menemukan tatanan Tuhan. Justru Allah yang benar itu Allah yang punya tatanan. Surga yang benar itu adalah surga yang tidak sembarangan orang bisa masuk. Bayangkan kalau surga itu tempat di mana seorang pria akan disambut dengan 7 bidadari yang cantik-cantik dan perawan-perawan. Surga macam apa? Masa ada poligami di sana? Bagaimana dengan wanita yang masuk surga? Apakah akan dijemput 7 gigolo? Itu kotor, sudah ngeres otaknya itu. Miskin. Surga kita tidak demikian. Nah, untuk itu kita baca ayat 24. Jawab Yesus kepada... Maaf, 25 sekarang. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, jadi possibility masuk neraka itu selalu ada. Anda harus pertimbangkan itu. Jangan dinabobokkan dengan satu pengertian seakan-akan ke surga itu mudah. Seakan-akan kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib itu otomatis orang Kristen masuk surga. Itu jahat, menyesatkan. Possibility masuk neraka sama besarnya dengan possibility masuk surga. Allah itu adil. Bukan tidak mungkin Anda termasuk orang yang berdiri di luar pintu ini loh. Pikirkan itu. Saya bukan menakut-nakuti, saya bukan mengancam. Saya mengajak kita berpikir logis, jujur, fair. Ulangi ayat 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Kalau bahasa Indonesia ini dipahami secara dangkal, ya ini bahasa dangkal. Dari mana kamu datang. Tapi dalam teks aslinya ada kata poten. Ini menunjuk condition. Aku tidak tahu kondisi macam ini dari mana. Itu maksudnya. Not just, bukannya berarti from where, dari mana. Tapi juga from which, from what source. Ini kondisi apa? Sumbernya dari mana? Jadi jangan berkeyakinan Kristen itu pasti masuk surga. Yang penting batinia saudara loh. Sikap batiniamu ini. Apa yang mewarnai jiwamu? Hanya beragama tidak menjamin masuk surga. Dalam konteks ini saya sedang bicara dalam lingkungan Kristen. Jangan merasa sudah jadi Kristen Anda pasti masuk surga loh saudara. Possibility masuk neraka ada dan selalu ada. Kecuali kita sampai pada tingkat di mana kita tidak mungkin lagi murtad. Ayo kita sadar saudara. Terus? Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu. Ya sebentar. Saya bisa menghayati perkataan Tuhan ini sekarang saudara. Baru sekarang. Saya bersama-sama dengan banyak orang di sekitar saya. Saya kadang-kadang menemukan kelas atau level orang-orang ini
ada yang tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan. Cuman saya tidak bisa ngomong. Ini kok begini kelasnya ya. Bagaimana menjelaskan? Alkitab mengatakan pada hari itu aku akan berterus terang. Ini yang kukatakan, satu-satunya yang kuucapkan. Homologeo, teks aslinya. To declare. Hanya ini yang kuucapkan, ini declare-nya. Aku tidak kenal kamu. Tuhan tidak memaksakan kebenaran. Tuhan mengajarkan, adapun saudara terima atau menolak tergantung saudara. Saya melihat orang-orang yang kurang tekun, tidak tekun saudara. Saudara jangan pikir saya tidak mati-matian. Saya punya daging yang mau dipuaskan dan jiwa yang sudah terlanjur rusak. Tetapi saya memilih untuk mencapai standar yang Allah kehendaki. Itu sulit sekali. Tetapi Tuhan berjanji bahwa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Oke, teruskan. Ayat 27. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Kejahatan di sini adikia. Adikia itu artinya unrighteousness of heart and life. Ketidakbenaran di dalam hati. Nah, siapa yang bisa baca ini? Ketidakadilan, ketidakbenaran di dalam hati. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan berpikir hanya orang Kristen yang baik. Banyak orang non-Kristen pun baik. Di satu pertemuan berbagai aliran agama, saya pernah mengemukakan begini, saudara, yang masuk surga itu bukan orang Kristen, bukan agama A, B, C, D, E, saya sebut, tapi orang baik. Kristen nggak baik juga masuk neraka. Nah, Bapak Ibu harus mengerti bahwa kebenaran di dalam hati juga dimiliki orang-orang di luar Kristen. Pada waktu ada acara minta tolong di salah satu TV swasta, saya beberapa kali melihat dan tidak selalu, tapi beberapa kali saya menangis. Dan Tuhan mempertemukan saya kesempatan bisa lihat lagi, kan saya ini sibuk sekali, saudara. Herannya beberapa kali, saudara. Dan saya beberapa kali menangis. Lihat mbok-mbok yang bawa nampan dari bambu, tampah, dengan jualan kue, yang hanya dapat untung belasan ribu, atau paling banyak puluhan ribu, tidak sampai ratusan ribu loh. Demi menolong seorang anak, dia titipkan itu dagangannya, dia gendong itu anak untuk ke rumahnya. Nangis saudara saya. Jangan berpikir orang begini masuk neraka. Moral macam apa di otakmu memandang Tuhan? Tapi dia bukan orang Kristen, Pak. Saudara harus memahami di masyarakat atau di suku bangsa manapun ada kebenaran-kebenaran yang mereka pahami. Dan Alkitab katakan orang akan dihakimi menurut perbuatan yang tertulis di dalam kitab-kitab itu hukumnya. Dan kalau mereka memenuhi, mereka bisa masuk dunia yang akan datang, menjadi anggota masyarakat. Dan banyak orang baik di dunia ini, saudaraku. Tetapi orang percaya itu harus bukan hanya baik, sempurna. Maka Tuhan mengatakan di Injil Matius pasal 5 ayat 20. Coba perhatikan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak... dalam teks aslinya, jika kebenaranmu, righteousness-mu. Terus. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, kita masuk ini must be perfect. Tidak bercacat dari apa yang kau ucapkan. Tidak bercacat dari apa yang kau pikirkan. Tidak bercacat dari apa yang kau lakukan. Ini jauh dari kelas masyarakat. Kalau kelas masyarakat saja saudara-saudara tidak benar, ya jangan harap saudara masuk surga. Jangan pandang Tuhan itu murahan, saudaraku. Jadi kalau di sini ada yang masih mencuri uang perusahaan, masih selingkuh, Anda percuma ke gereja.
kasar terhadap pasangan hidup. Saudara jangan pikir saya tidak punya kesempatan melakukan hal-hal itu. Saya juga punya kesempatan dan banyak kesempatan untuk itu. Tapi saya mau memilih Tuhan. Kita berani melukai daging kita. Berani menyakiti jiwa kita. Must be perfect. Makanya kita itu, saudaraku, bisa tidak wajar hidup. Seluruh perhatian kita harus pada penggenapan rencana Allah. Bagaimana berkarakter Bapa di surga. Kalau saudara membaca Alkitab, Kejadian pasal 6, pasal 1 ayat 26 maksudnya. Mari kita lihat. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan terus dan rupa kita. Ini kan baru program. Gambar dan rupa ini sebenarnya baru program, baru rancangan. Dulu kan kalau kita dengar ya Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Itu rancangan. Menurut gambar dan rupa itu rancangan. Kalau gambar ini selem, kalau rupa ini demut, itu baru rancangan. Terus supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau memilih gambar dan rupa bisa dipercayai memerintah. Terus maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar, rupanya enggak. Menurut gambar ini, rupanya belum. Terus menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, sebenarnya bicara soal komponen yang dimiliki manusia, pikiran, perasaan, kehendak. Sedangkan demos rupa ini bicara soal keserupaan, ini soal kualitas. Kualitas dari ini variabelnya, saudaraku. Nah, manusia itu harus mengejar ini, hanya gagal. Jadi kehilangan kemuliaan Allah, teks aslinya eustereo, artinya lack of, kurang. Kata kehilangan itu bisa menyesatkan karena kesannya manusia pernah mencapai atau memiliki itu. Yang hilang itu sebenarnya kesempatan untuk mencapai kesempurnaan. Kesempatannya yang hilang. Akhirnya berkeberadaan tidak seperti maksud tujuan dirinya manusia diciptakan. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus itu maksudnya hendak mengembalikan manusia ke dalam rancangan semula. Itulah sebabnya kita ada di sini. Kalau ada sekolah atau kursus yang bisa memberi kita tuntunan, mentor, ya, dan pelajaran atau tutor yang bisa mengembalikan kita ke rancangan semula, itu tidak boleh bisa sampai kebayar. Kenapa? Kalau sampai masih bisa kebayar itu limitasi, terbatas. Harus sampai tidak bisa terbayar. Kenapa? Begitu mahalnya. Dan saya mau beritahu kepada saudara, di sini tempatnya. Kalau saudara masih hidup tidak sesuai kehendak Allah, seperti yang tadi saya katakan, masih nyolong, masih selingkuh, kasar terhadap pasangan hidupmu, dan berbagai kejahatan, judi dan lain-lain, you percuma duduk di sini. You pasti binasa. You minta ampun pun nggak akan diterima. Kenapa? Pengampunan itu berarti kesediaan berubah. Kalau soal dosa-dosamu, Allah sudah mengampuni di kayu salib. Kalau sudah minta ampun berarti engkau minta ampun atas keberadaanmu yang belum seperti yang Allah kehendaki. Dan kesediaan minta ampun itu kesediaan diubah. Jadi kalau cuma Tuhan ampuni dosaku, apa? Judi. Lalu kau judi lagi. Menghina Tuhan. Jangan anggap remeh Tuhan. Binasa saudara. Kalau kita minta ampun itu bukan hanya dosa itu sendiri,
Tuhan ampuni aku sudah berzina. Bukan hanya zina, tapi potensi zinahmu yang harus dibunuh, dimatikan. Nggak gampang itu. Potensi kebencian, potensi kemarahan, potensi ketidakjujuran harus dirubah supaya kualitas pikiran, perasaan, kehendak ini seperti gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu agama itu, saudaraku, memang memperbaiki pikiran, perasaan, dan kehendak. Ibarat monster menciptakan monster yang baik. Monster yang baik itu bukan namanya monster, maaf ya saya menggunakan kata itu. Bukan berarti masuk neraka, tapi menjadi anggota masyarakat. Kalau kita nggak boleh punya monster baik kayak jahat, apalagi nggak boleh. Yesus yang tinggal dalam aku. Beda sekali. Maka kebenaran Allah itu harus merubah kita. Sampai kita memiliki pikiran perasaan Kristus dan berkata hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini positioning kita, saudara. Jadi saudara kalau mau jadi Kristen harus membuat yang lain menjadi tidak berarti. Tidak penting yang lain. Yang penting bagaimana kita diproses menjadi anggota keluarga kerajaan. Dan orang yang menjadi anggota keluarga kerajaan nanti cirinya selain hidup tidak bercacat, dia akan membela Tuhan tanpa batas. Dia akan merindukan kerajaan Bapa, dia rindu pulang, dia sadar dunia ini bukan rumahnya, itu ada penghayatan. Bukan hanya jadi baik loh, sempurna. Tidak bercacat, tidak bercelah. Ya saya ngomong begini juga orang, ala lu gimana? Ya nanti kita lihat di dalam kerajaan surga. Jangan debat, jangan bela diri. Dulu saya suka bela diri, malah salah. Nggak usah. Diam. You bela diri, you masih bisa lakukan dosa. Tapi kalau diam, kita membawa perkara ini kepada Tuhan. Harus. Jadi kita itu memang mengambil segmen ini. Saya udah minta ampun, Pak. Kau minta ampun malah melecehkan Tuhan. Kamu bersembunyi di balik permintaan ampunmu untuk memuaskan dagingmu. Itu lebih jahat, saudara. Kita punya kesempatan hidup hanya sekali, saudara. Dan tidak pernah terulang. Ayo kita sungguh-sungguh, saudara. Memang aneh juga sih pengajaran seperti ini. Supaya saudara itu ya, kalau nyanyi tidak munafik. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Ini kalau ada banjir gitu ya. Banjir nih di kota Jakarta. Pulang ke Belitung. Punya rumah di Belitung. Itu pulang. Karena punya rumah di sana. Yang lain juga ngungsi, bukan pulang, ngungsi. Yang ini ngungsi, yang ini pulang. Yang ini pulang, yang ini ngungsi. Tapi di sana kan dikasih tempat. Akhirnya jadi rumahnya. Tapi kita pulang. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Katakan saudaraku. Yang aku
Dari semua pemandangan alam yang saya lihat di luar negeri, tidak bermaksud apa-apa, pemandangan alam, New Zealand itu yang paling indah. Sungguh, kalau kita melewati pegunungan seperti puncak, kita lihat bawah, tidak sembarangan orang boleh bangun rumah. Pagarnya pun juga dari pohon yang dipotong. Cantik sekali. Cantik. Tapi 10 hari di New Zealand, mabuk juga. Aku mau pulang ke negeriku. Sebenarnya puncak itu nggak kalah bagusnya. Cuman di situ ada gubuk-gubuk begitu. Gubuk sana gubuk situ. Lihat kota Bogor berantakan kayak ketombe begitu. Loh iya, nggak kalah bagus Indonesia. Kalau kita ke puncak baru mau lihat, ya jagung bakar. Nggak sembarangan orang bisa bangun. Nggak sembarangan orang bangun rumah. Diatur cantik sekali, saudara. Very beautiful. Dan pada waktu itu saya ingat teman-teman orang dekat saya. Wah, kalau bisa ikut di sini. Tetapi saudara, 10 hari pengen pulang juga ke negeri. Seindah-indahnya dunia ini, tetap lebih indah langit baru, bumi baru. Cuman kadang-kadang saya berpikir, kamu kok masih begini ya kelasnya ya. Bisa nggak kamu aku bawa pulang ya? Bersama kami pulang. Kami itu harus termasuk kamu loh ya. Tapi kalau kamu nggak all out seperti yang kuajarkan, kutunjukkan. Aduh susah. Jangan berkata Pak Eras kan pendeta, kita kan bukan. Semua kita harus suci, harus sempurna, harus all out. Semua milik Tuhan untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan jika seseorang sungguh-sungguh belajar untuk hidup dalam kebenaran, kesucian, kesempurnaan, dan all out bagi Tuhan, dia baru bisa menghayati kasih Allah. Baru bisa. Kasih Allah bukan karena sekedar bisa memberikan kita rezeki bagus. Bukan sekedar karena anak-anak kita sehat. Tetapi kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita di kerajaannya. Kita menjadi anggota keluarga kerajaan. Bapak Ibu, saya tegaskan masuk kerajaan Allah itu tidak mudah. Karena Tuhan punya tatanan. Dan Tuhan konsekuen dengan tatanan tersebut. Kerajaan Allah atau dunia yang akan datang, langit baru dan bumi yang baru, tidak akan dihuni oleh orang sembarangan, saudaraku. Itu baru Allah yang benar. Itu surga yang benar. Bukan surga yang seorang pria akan dijemput 7 bidadari yang masih perawan-perawan. Otak poligami seperti itu otak ngeres. Poligami bukan tatanan Tuhan. Sejak semula monogami. Sudah jelas siapa Allah yang benar. Orang yang diperkenankan masuk kerajaan Allah, itu orang-orang yang nuraninya baik. Tetapi yang masuk anggota keluarga kerajaan surga, itu orang-orang yang seperti Tuhan Yesus. Saya sedang berjuang. Monster Erastus ini belum mati. Kalau dididik dari kecil baik-baik, juga baik-baik monsternya. Tapi Tuhan tidak ingin monster manapun masuk ke dalam rumahnya. Tapi orang-orang yang mengenakan pribadi Kristus. Kalau ada agama atau kelompok Kristen yang mengajarkan bahwa masuk surga dikesankan mudah, maka Allah yang diajarkan, Allah yang diperkenalkan adalah Allah palsu. Tidak sedikit ajaran yang mengesankan atau secara langsung mengajarkan bahwa keselamatan itu mudah. Nah, banyak orang Kristen yang merasa asal memiliki keyakinan dalam pikiran atau nalarnya Yesus juru selamat sudah selamat. Apalagi kalau sudah bicara soal bahwa Allah menentukan selamat, yang lain tidak. Dan orang yang mengatakan itu merasa dirinya ditentukan. Selamat itu apa? Yang bagaimana? Jangan bodoh, jangan dangkal. Tuhan selalu menuntut tanggung jawab. Karena manusia bukan makhluk boneka. Gereja yang mengajarkan bahwa ada faktor-faktor dari pihak individu itu yang membuat orang itu selamat, itu ajaran tidak tepat. Ada sosok
yang bisa menentukan. Kasih karunia Allah saja. Dan di dalam kasih karunia kita menyambutnya dengan tanggung jawab. Keselamatan bersifat individu, tapi mengandung tanggung jawab. Allah maha murah, tapi Allah tidak murahan. Hati-hati saudara dengan ajaran seperti itu. Yang penting ke gereja, memberi persembahan, udah masuk surga. Itu salah. Salah. Anda sekarang kan tahu banyak partai politik atau ada partai-partai politik yang menggunakan nama kepentingan rakyat demi partainya menang, atau dalam pemilihan pilkada rakyat disebut-sebut. Dari dulu juga begitu, kenyataannya kamu dan keluarga kamu yang kaya raya. Gila itu orang-orang udah gak punya malu, saudaraku. Nanti kalau sudah memerintah, mana dia ingat janjinya. Nanti dibagi duit, buset dah. Gimana caranya orang mengelola duit itu? Enak aja. Sekarang muncul lagi agama jadi komoditas. Ayo kita bela agama kita. Gak usah bela Tuhan, Tuhan itu sudah kuat. Yang dibela itu rakyat kecil. Yang dibela itu negara dengan membayar pajak dan menuruti hukum. Dan satu lagi, membela pemerintahan yang sedang memerintah. Jangan bikin gaduh dong. Negara udah susah dibikin gaduh. Itu orang jahat dan bengkok. Nah kalau kita fair, Papa Jokowi terpilih, ya udah kita bela. Saya lihat itu ya, mantan-mantan presiden Amerika yang hadir pada waktu pelantikan Donald Trump, suka nggak suka mereka hadir. Itu fair, udah kepilih. Jangan masih ribut aja, mengganggu. Itu jahat itu, asli jahat sekali. Sementara rakyat masih terkapar dalam penderitaan. Ya saya itu kan bukan pro siapa-siapa. Kalau saya punya naluri, ini kayaknya presiden ini baik ini, Pak Jokowi ini ya, kita dukunglah supaya memperbaiki negeri ini. Kan begitu saudara-saudara. Ini ribut aja, gaduh itu. Kasihan rakyat kecil saudara. Ini kejam ini binatang-binatang itu. Pak nanti ada yang tersinggung. Nah yang tersinggung itu binatang. Makanya ya orang Kristen tidak perlu loh pakai nama Tuhan. Itu melecehkan Tuhan kita, saudara. Yang kita bela itu rakyat kecil, 1. 2, bayar pajak. Jangan melanggar hukum. Lalu, dukung pemerintah yang sedang memerintah hari ini. Itu saja. Baru kamu orang benar. Jangan kritik-kritik lah, ini sudah sekian tahun belum apa-apa. Kalau kamu memerintah belum tuh kamu bisa loh. Kamu yang bikin gaduh, kamu yang menyalahkan. Coba. Sekarang pendeta. Nah ini pendeta sekarang. Oh jiwa-jiwa dimenangkan, mari kita menangkan. Betul nggak? Saya mau kasih tahu ya, jangan mengkristenkan orang. Tuhan nggak mengajarkan kita mengkristenkan orang loh. Jadi saksi. Nih loh anggota keluarga kerajaan itu mentalnya begini. Lalu kota yang terletak di atas bukit tidak tersembunyi. Artinya surga kelihatan. Soal orang masuk Kristen atau tidak, itu urusan dia. Kalau dia cuma masuk Kristen, buat apa? Percuma masuk Kristen. Yang penting menjadi anggota keluarga kerajaan. Kalau dia sudah agama A, ya sudah biar dia beragama itu. Dari kecil dibesarkan dengan lingkungan agama itu. Nggak bisa pindah agama. Tapi jangan sampai dia membenci Tuhan Yesus. Agama lain juga ada yang meyakini bahwa Isa itu terbesar di bumi dan di akhirat. Kalau terbesar artinya apa? Artinya begini, raja dia. Biar dia tidak membenci Yesus. Biar tidak beragama Kristen. Tidak menolak. Bisa dihakimi menurut perbuatan dan jadi anggota masyarakat. Jangan kitanya yang membuat orang membenci Yesus. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang membangkitkan kebencian terhadap agama lain, jangan ikut-ikutan, kita diam saja. Jangan melawan. Saudara jangan takut, Tuhan pelihara kita kok. Kalau Anda anggota keluarga kerajaan, Allah akan pelihara kita. 1 burung pipit itu berharga. Tuhan berkata kamu lebih berharga dari banyak burung. 1 aja berharga. Tapi kamu lebih dari banyak. Banyaknya berapa? Anda tahu berapa ratus
ribu berapa juta. Bunga di padang dia dandani. Tapi Salomo tidak lebih indah dari bunga di padang. Kamu lebih dari bunga di padang. Salomo bunga baru orang percaya. Burung pipit berharga, apalagi puput. Bunga di padang didandani, apalagi bunga Citra Lestari. Tapi dia bukan orang Kristen. Dia bukan orang Kristen, tapi dia bukan orang kafir. Dia orang beragama. Dan Tuhan cinta semua orang. Jangan karena tidak seagama dengan saudara, saudara berkata kafir. You menghina undang-undang dasar loh. Karena undang-undang dasar mengakui agama-agama itu. Jadi saudara harus menghargai agama orang lain. Dan tidak mengkafir-kafirkan orang yang non-agama saudara. Yang masuk surga itu bukan orang Kristen atau orang agama A, B, C, D. Orang baik. Kalau you Kristen, you harus sempurna. Tapi Pak Bunga Citra Lestari agama lain. Yesus pun mati untuk dia. Masuk Pak, you mau percaya siapa sekarang? Tuhan mati untuk semua orang nih, salib nih. Supaya bisa dihakimi perbuatan dan kalau baik dan tidak menolak, tidak membenci Yesus. Jadi anggota masyarakat. Tapi kalau kita harus must be perfect. Ini yang benar. Nggak usah narik-narik orang masuk agama kita. Nggak usah. Itu Allah yang miskin dan bodoh. Allah yang sibuk cari pengikut. Miskin Allah seperti itu. Allah yang benar, Allah yang mencari orang-orang baik dan yang sempurna seperti dia. Jadi kita bisa hidup berdampingan dengan semua orang. Jangankan dengan orang beragama, orang ateis pun juga bisa kita berdampingan. Kalau dia ateis, masa kita mau paksa? Itu kesaksian orang yang pernah tinggal di Jepang. Nggak jelas agamanya apa orang Jepang. Shinto, Allahnya mana? Nggak jelas. Tetapi Anda tahu, Tokyo pernah menjadi kota teraman di dunia. Dia punya kamera ketinggalan di box telepon. Dia sudah pergi, balik lagi tetap ada. Ngerti nggak, saudara? Jangan bilang kafir dong. Di New Zealand, di beberapa negara Eropa, yang dikatakan kafir juga. Kadang-kadang oleh orang tertentu. Ini ada orang-orang tertentu, tapi kita nggak usah pikirin lah itu, Pak. Ini orang-orang New Zealand pun juga belum tentu orang Kristen yang baik loh. Belum tentu ke gereja juga. Tapi budayanya bagus. Bisa belanja, krek-krek, barcode-nya dia taruh barcode sendiri, dia bayar, krek-krek. Coba. Kalau di sini timbangannya hilang. Orang bisa jualan buah di depan rumah, dia kan punya buah. Nimbang sendiri, taruh uang sendiri loh. Bayangkan saudara. Kan ada orang yang mau taruh buah di depan rumahnya, enggak tahu buah dari mana, mungkin buah dari kebunnya dia. Terus orang nimbang dapat berapa itu per kilo dikasih, tinggal di situ. Ditinggal aja. Buset ya. Waduh, kalau di sini nggak usah buahnya. Timbangannya plus uang di dalam kotak itu hilang kabeh. Nggak usah jauh-jauh di Singapura. Orang ngaku free thinker. Saya tanya, are you Christian? No. Muslim? No. Buddhist? No. What for life? Untuk apa hidupmu ini? I am free thinker, sir. Oh, aku pemikir, aku orang bebas. Nggak beragama. Begitu barang kita ketinggalan di jok belakang, dia bisa obo-obo itu hotelnya untuk mengembalikan barang kita. Coba. Wah, supir taksi seperti ini juga ada di Indonesia. Tapi yang berapa banyak nggak tahu. Jangan-jangan begitu supir taksi turun, kok ada yang mau ditinggal? Dia pikir rezeki nomplok. Aduh, bahaya. Saudara, Tuhan itu akan lindungi anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, jangan takut. Dunia kita gonjang-ganjing begini. Akan terus gonjang-ganjing. Analis ekonomi, analis politik menunjukkan bahwa tidak pernah dunia serentan hari ini. Kemungkinan perang, kemungkinan masa resesi dunia, itu bisa terjadi setiap saat. Tidak pernah serentan hari ini. Saya baca di koran. Dan memang bisa terjadi. Kata firman Tuhan tidak pernah menjadi baik, saudara. Pakistan saja sekarang sudah bisa bikin rudal yang bisa menjangkau ribuan kilometer. Pakistan. India sudah punya nuklir. Korea itu nggak main-main, saudaraku sekalian. Korea Utara maksudnya. Itu sudah punya
rudal balistik antar benua yang berhulu nuklir. Tapi Amerika nggak mau kalah, dia taruh anti rudalnya mau di Korea Selatan. Itu Cina marah kan, sampai nggak mau ketemu sama Presiden Korea Selatan. Karena kalau rudal anti rudal, kalau dipasang di situ, dia akan kontrol seluruh Cina. Ini setiap gerakan rudal dibaca di atas. Amerika juga nggak bodoh, saudara, satelitnya dibanyakin. Mereka punya Iron Dome yang bisa menutup Amerika. Karena menurut Korea dia bisa menjangkau Washington, Seattle, Los Angeles, Pasadena. Wah, Amerika kan nggak mau kalah. Rudal keluar dikacaukan komputernya. Kemana itu rudal kalau nggak akan Ancol? Itu rudal kacau begini bingung. Wah, dicari. Wah, Monas. Jadi saudara jangan mengatakan, oh, jauh Pak Monas, Pak kita Kelapa Gading. Jangan khawatir, you kebagian. Radius sekian puluh kilometer kebagian, saudaraku. Rumah saya 10 menit dari Monas, 5 menit dari Monas. Kenyang. Tapi saudara saya ajak pulang. Tapi layak nggak engkau pulang? Dan Tuhan bilang, yang itu nggak boleh. Saya nggak tahu dari mana dia. Saudara jangan begitu. Amin. Nurut saja saudaraku. Ini gereja begini udah mulai jarang nih. Aneh pendetanya. Tapi ini standar yang benar. Ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lanjut umur. You akan naik nih, duluan. Ini benar. You duluan. Tadi saya dapat SMS. Pak ini udah usia 83 nih Pak. Pengen ngomong sama Pak, pengen ketemu kan. Sering orang mau salaman. Ya aduh. Karena diberkati oleh firman Tuhan di hari tuanya. Waduh. Dia merasa mau berterima kasih. Saya bilang, ya deh, mana teleponnya saya temuin, saya telepon nanti. Saya sudah berapa kali tuh ngadepin begini. Om, tante, saya. Siapa? Erasus om, tante. Oh, benar, Erasus. Pendeta Erasus ya? Iya, tan. Benar, iya. Saya sih mau ngomong gini, tante gak usah mesti ketemu saya sekarang. Tante pulang duluan aja. Ntar saya nyusul. Ya iyalah tante. Waktu di Lampung kemarin nyanyi lagu pulang, dia berkata begini, ada pendeta tua. Ini cocok buat saya. Ini yang cocok buat saya. Alah om, sebelum om buat saya dulu. Jadi saudara, kita mau sungguh-sungguh. Amin. Hidup saudara cuma satu, ngurus keluarga. 2, cari duit, uang. 3, gereja. Kalau reuni-reuni udah gak usah ikut. Itu bikin rusak loh reuni itu. Kalau temanmu bilang, aduh kamu sekarang reuni lagi nih, sombong amat sih. Kamu udah ninggalin ke kami. Udah. Ini bukan urusan lagi. Tinggalin, jangan nanti reuni jadi sombong. Aku punya ini, aku punya itu. Terus cinta lama bersemi kembali. Aduh. Ketemu pacar lama jadi nyambung lagi. Ya anak udah 5, udah punya susu 2, masih nyambung nih gimana sih. Kita bertobat ya. Amin.